Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan belajar bersama-sama membahas tentang pidato persuasif. Selamat menyimak. Sebelumnya tentu kalian sering mendengar tentang pidato kan? Misalnya pidato sambutan yang setiap upacara bendera sering kita dengar. Ada juga pidato peresmian, pidato kenegaraan yang kerap kali disampaikan oleh Bapak Presiden. Ada juga pidato laporan, kemudian pidato peresmian, dan juga pidato kampanye. Nah, sekarang kalian siap ya untuk mendengarkan pengertian dari pidato. Pengertian pidato adalah informasi atau gagasan yang disampaikan oleh pembicara di depan umum kepada pendengarnya. Tujuannya agar dapat menyampaikan informasi berikutnya sebagai media pendidikan, dapat memberikan penerangan, mengajak, dan mempengaruhi atau persuasif. Nah, persuasif merupakan sifat mempengaruhi. Jadi, pidato persuasif adalah pidato yang dibuat dan disampaikan dengan tujuan mengajak, membujuk, dan meyakinkan pendengarnya. Tujuannya untuk meyakinkan pendengar untuk melakukan sesuatu. Nah, bagaimana cara mempengaruhi? Cara mempengaruhi ada 3, yakni pertama, pendekatan etika, yaitu memberitahu hal yang benar dan salah pada pendengar. Kedua, pendekatan emosi, yaitu dapat membuat pendengar merasa tergugah, misalnya menjadi bersemangat, senang, sedih, atau terharu. Yang ketiga adalah pendekatan logika, artinya pada teknik ini, kalian harus menulis sesuatu yang masuk akal. Sekarang kita akan bahas tentang struktur pidato persuasif. Di mana pidato persuasif dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni pendahuluan, isi, dan penutup. Pada bagian pendahuluan, hal yang dapat dilakukan adalah pertama, merebut perhatian. Bagaimana caranya? Kalian dapat memberikan pernyataan yang dramatis atau bantuan visual. Kemudian yang kedua, hubungan dengan audiensi dengan cara menunjukkan kesamaan atau empati pada audiensi. Berikutnya adalah kelayakan. Kelayakan di sini dapat ditunjukkan bahwa kalian layak berbicara tentang topik yang dibicarakan berdasarkan pengalaman personal atau sebagai seorang profesional. Kelayakan ini kamu lakukan dengan santun dan berdasarkan data ya. Berikutnya, tujuan. Nah, di sini kalian jelaskan apa harapanmu setelah pidato selesai. Dan yang terakhir adalah peta jalan, yang artinya kalian dapat menyampaikan pada audiensi mengenai pokok-pokok pikiran pidato yang kalian buat. Setelah pendahuluan, sekarang kita ke bagian isi. Nah, pada bagian ini sangat penting disertai dengan pokok pikiran untuk mendukung pandanganmu. Kemudian disusun secara logis. Gunakan sumber yang terpercaya, sertakan juga contoh-contoh yang logis agar lebih mudah dipahami, dan terakhir adalah makna dari pidato yang kalian sampaikan dapat dikenal oleh audiensi atau pendengar. Berikutnya adalah penutup. Penutup ini adalah bagian akhir dan penting dalam pembuatan pidato ya nak. Pada bagian penutup, kalian harus lakukan dengan menarik dan mengesankan sehingga pidato yang kalian sampaikan
dapat mempengaruhi atau menggugah audiensi atau pendengar. Nah, bagaimana anak-anak tentang penjelasan pidato persuasif? Paham ya? Baik, semangat terus ya. Belajarlah di rumah dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.